Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asep Nugraha. Kita akan melanjutkan video pembelajaran matematika mengenai kaidah pencacahan. Untuk aturan yang selanjutnya ada yang disebut dengan aturan pengisian tempat. Dengan definisi, misalkan ada n tempat tersedia dengan K1 adalah banyaknya cara mengisi untuk tempat pertama. Kemudian untuk K2 adalah cara mengisi tempat kedua dan seterusnya hingga Kn. Sehingga nanti bisa ditulis K1 kali K2 sampai Kn. Untuk lebih memahami, mari kita simak contoh 1 berikut. Dari 8 anggota OSIS akan dipilih 4 orang sebagai tim pengurus yang menduduki jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapakah banyaknya susunan tim yang mungkin dari 8 orang tersebut? Nah, ini bisa kita gunakan aturan pengisian tempat untuk menentukan berapa banyak susunan yang mungkin. Nah, kita jawab dengan pembuatan tabel seperti ini, di mana kita tulis ada 4 kolom begitu untuk pengisian ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Begitu ya. Maksud dari pengisian tempat ini adalah ketika akan dipilih 4 orang, kita sediakan 4 kolom begitu ya. Yang pertama kolom untuk ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, dari mana ini angka 8 ini? Saya akan jelaskan bahwa untuk pemilihan ketua dari 8 orang ini, yang mungkin dipilih adalah ke-8 orang tersebut, karena yang lain juga belum ditentukan. Dari 8 anggota OSIS yang akan dipilih sebagai ketua, itu yang mungkin adalah semuanya bisa dipilih. Maka kita bisa tuliskan di sini 8 orang. Nah, selanjutnya untuk pengisian wakil ketua, kita harus berpikir bahwa 1 orang sudah mengisi posisi ketua, maka tinggal tersisa 7 orang lagi dari 8 anggota. Dan seterusnya sampai sekretaris dan bendahara. Sekretaris otomatis sisa 6 karena sudah diisi 1 di wakil ketua dan 1 di ketua. Dan untuk bendahara sisa 5. Maka dengan kaidah ini kita bisa kalikan 8 kali 7 kali 6 kali 5, maka dia hasilnya 1680 susunan yang mungkin terjadi. Begitu. Untuk memahami, kita punya contoh yang lain. Perhatikan untuk contoh 2 berikut. Berapa banyaknya kata yang bisa dibuat dari huruf-huruf P, I, N, T, A, R jika, nah ini ada syaratnya. Kalau untuk contoh 1 itu tidak ada syaratnya. Begitu. Tidak ada syaratnya, maksudnya tidak si A harus wajib menduduki ketua, enggak. Jadi ini bebas begitu ya untuk contoh yang pertama. Tapi ini ada ketentuan. Yang pertama, huruf pertama harus huruf vokal. Di sini ada huruf vokal I dan A. Begitu, harus diacak huruf ini bagaimana susunannya agar kalau tidak huruf A, huruf I. Contoh 1 ya, misalkan untuk huruf A kita kan bisa urutkan Arin TP misalkan begitu ya, itu masuk. Kemudian untuk yang syarat kedua, huruf pertama huruf konsonan, kita hitung satu-satu. Nah, untuk huruf pertama huruf vokal, maka kita bisa menuliskan kolom seperti ini begitu ya. Di sini terdapat 6 tabel. 6 tabel itu dari mana? Nah, pengisian tempatnya kan ini kata pintar itu terdiri dari 6 kata begitu, 6 huruf. Ya. Jadi di sini kita sediakan 6 kotak. Nah, untuk kotak yang pertama, di mana ini bisa diisi 2, karena syarat untuk huruf pertama huruf vokal di kata yang ada di sini atau di susunan huruf yang ada di sini cuma 2. A dan I. Vokal itu kan A, I, U, E, O begitu. Kita bisa tulis di sini 2. Kemudian untuk kolom yang kedua
Ini 5 dari mana? Nah, 5 di sini adalah sisa. Begitu, karena di sini sudah digunakan satu huruf, bisa huruf I atau huruf A. Maka kesananya itu tinggal sisanya. 5 itu sisa dari 6, satu huruf sudah dipakai. 5 kemudian sisanya lagi 4, sisanya lagi 3 sampai 1. Maka ini kalau dikalikan 2 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, maka hasilnya 240. Begitu ya, yang bisa dibuat dengan huruf-huruf ini. Kemudian untuk yang ke B, huruf pertama huruf konsonan. Konsonan di sini berarti selain daripada vokal yang tadi, berarti ada 4 ya. Ya, ini untuk konsonan. Wah, maaf, ini tipe begitu ya. Konsonannya 4. Begitu. 4 kali 5 kali 4 lagi kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini 480 ini sudah betul jawabannya. Ini ada sedikit tipe begitu ya. Ini harusnya 4. Dan yang harus diperhatikan betul itu adalah di mana ini kotak yang pertama yang diisi itu lihat syaratnya. Begitu. Baru kemudian kotak yang selanjutnya itu mengikuti sisanya yang bisa diisi berapa sisanya begitu ya. Itu. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Supaya lebih paham kita harus banyak latihan. Dari angka 1 sampai 6 ya, akan dibentuk bilangan 3 digit. Artinya ratusan lah begitu. Ada ratusan, puluhan, satuan. Jadi ada 3 kotak nanti. Berapakah banyak bilangan yang dapat dibentuk jika ini 1, angka-angkanya boleh berulang. Angka-angkanya boleh berulang itu maksudnya 1, 1, 1 itu bisa. Kemudian angkanya tidak boleh berulang. Seperti 1, 2, 1 itu tidak boleh. Karena ada angka 1 yang sama. 3, bilangan ganjil tidak boleh berulang. Nah, ini soal seperti ini agak sedikit mengecoh nanti. Tinggal lebih diperhatikan saja. Selanjutnya, bilangan lebih dari 300 dengan digit yang berbeda ya. Artinya digit berbeda itu tidak boleh berulang. Bilangan kurang dari 600 sama, digit berbeda, tidak boleh berulang. Kita bahas satu-satu. Untuk poin A, angka-angkanya boleh berulang. Kita bisa tuliskan 3 kotak karena 3 digit tadi. R itu untuk ratusan ini, P itu untuk puluhan, S-nya satuan. Ini bisa kita tulis 6. 6 di sini itu banyaknya angkanya 6. Untuk puluhan ini tidak dikurangi karena ini boleh berulang seperti tadi. Jadi kita bisa tulis sampai satuan, tulis saja semuanya 6 kali 6 kali 6. Hasilnya 216. Begitu. Jadi ada 216 cara dari ke-6 angka ini bisa dibuat bilangan 3 digit. Yang kedua, angkanya tidak boleh berulang. Ini sama seperti contoh sebelumnya. Ya, jadi dari ke-3 kolom yang ini kita bisa tulis untuk ratusan ada 6 semuanya masuk begitu. Untuk puluhan karena tidak boleh berulang maka kita kurangi 1. 6 kurangi 1 5 kurangi lagi 1 jadi 4. Begitu. Maka hasilnya itu 120 cara. Kita lanjut ke C. Bilangan ganjil tidak boleh berulang. Nah, ini harus harus lebih teliti lah. Bilangan ganjil tidak boleh berulang. Ganjil itu adalah biasanya berhubungan dengan angka terakhir ya. Biasanya. Nah, dari ke-6 angka ini yang ganjil itu kan tidak semuanya ini ganjil, tapi 1, 3, 5 begitu dia yang ganjil. Maka dari 3 kotak ini yang pertama kali harus diisi itu adalah justru yang satuannya. Satuannya harus ganjil. Maka ini ada 3 kemungkinan, bukan ada 3 kemungkinan, ada 3 angka yang bisa diisi, tidak semuanya. Angka 1, 3 dan 5. Kemudian untuk ratusannya
itu bebas begitu ya. Tapi ini ada tulisan tidak boleh berulang. Kalau boleh berulang di sini bisa tulis 6 begitu ya. Tapi di sini tidak boleh berulang, artinya kalau misalkan di sini sudah penempatan satu angka, sisanya 5, sisanya lagi 4. Maka hasilnya 60. 3 kali 4 kali 5. Kemudian untuk soal ke D, bilangan lebih dari 300 tapi digitnya berbeda. Maka kita bisa melihat ini dari 6 ini lebih dari 300 itu, lebih dari 300 itu kan ini 4, 5, 6 begitu ya. Nanti bisa 400, 500, 600, lebih dari 300. Maka kita bisa tuliskan untuk pengisian tempat kosongnya adalah ini ratusannya 4 begitu ya. Ratusannya 4 dari sini 6, 5, 4, 3 ke sana begitu ya. Dari 300 ke atas. Dari 3, 4, 5, 6. 4 di sini, sisanya 5 dari 6 ini. Kemudian kali lagi 4, maka sisanya 80. Lalu soal yang terakhir, bilangan kurang dari 600, digitnya berbeda. Kurang dari 600 ini begitu ya. Berarti 600 yang ini sepertinya tidak terbawa karena kurang dari ya. Kita bisa tulis di sini 5 karena 6-nya tidak terbawa, kurang dari 600. Kemudian kita bisa tulis lagi untuk puluhannya 5 karena di sini sudah 1. Sisanya 4. 5 kali 5 kali 4 isinya 100. Begitu. Ada lagi nih soal keempat begitu ya. Nah, ini lupa dikasih efek animasi, nggak apa-apa. Kita bahas. Asnug akan membuat sebuah email untuk keperluan ia memerlukan sebuah kata sandi atau password begitu ya, dengan 8 karakter. Kata sandi yang baik digabungkan antara huruf dan angka. Nah, ini Asnug akan menggunakan namanya pada 4 karakter awal atau ini ya pilihan, atau terakhir secara berturut-turut, kemudian ditambah dengan 4 buah angka. Ini tipe lagi. Angka berbeda dari 0 sampai 9. Contohnya bisa passwordnya Asnug 1234, atau misalkan dibalik Asnug 4321. Pokoknya ini pilihannya 0 sampai 9. Atau dibalik, angka terlebih dahulu baru Asnug terakhir. Pertanyaannya, berapa banyak sandi atau password yang bisa digunakan? Maka kita bisa jawab dengan kemungkinan 2 tadi ya. Kalau Asnugnya di depan, angkanya di belakang. Atau angkanya di depan, Asnugnya belakang. Jadi 2 ini, nanti tinggal ditambahkan kali 2 saja begitu ya. Pembahasan yang pertama, banyak menyusun 4 angka berbeda itu adalah, nah ini ya, 10, 9, 8, 7. Hasilnya 5040. Dari mana ini? Dari mana ini? Nah, yang Asnug ini kan sudah baku. Asnug harus wajib. Yang harus dikombinasikan itu atau yang menjadi pilihannya adalah 4 digit yang berbeda ini. Besar kemungkinannya ada 10 tadi. 0, 1 sampai 9 itu adalah 10 begitu. Jadi kemungkinannya 10. Untuk kolom kedua sisanya 9, kolom ketiga 8, kolom terakhir 7. Ini ada 4 kolom. Disesuaikan, ini juga 4. Maka satu kemungkinan ini isinya 5040. Maka kalau digabung dengan yang angka depan, kita kalikan saja 2, atau 5000 ini tambah 5040 lagi. Maka kemungkinan semua
Sandi yang bisa dibuat sebanyak 10.080 kata sandi. Begitu. Nah, ini terakhir ada soal latihan mandiri. Silahkan ini dikerjakan di di buku latihannya. Kemudian nanti akan diperiksa di pertemuan yang akan datang. Begitu. Sekian dari video penjelasan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.